Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Sekarang saya berada di sirkuit Sentul untuk mencoba Subaru WRX full standard ini. Karena GR Yaris, wah itu udah semua sirkuit dicobain. Civic Type R sudah coba Mandalika dan sudah coba sirkuit Ancol. Cuma mobil ini yang dari baru itu belum pernah dibawa ke track. Padahal ini adalah sport performance sedan dan rasanya nggak afdol gitu kalau misalnya mobil ini nggak dibawa ke track. Sekalian kita pengen nyoba aspal barunya Sentul di beberapa tikungan ya, nggak semua sirkuit, tapi di beberapa tikungan tuh aspalnya baru dan halus, dan sekalian kita coba berapa lap time mobil ini dalam keadaan standar. Nah, seperti Anda bisa lihat, saya tidak sendirian di sirkuit ini. Jadi memang ini sesi latihan normal, kita tidak tutup sirkuitnya, jadi masih ada pembalap lain yang melakukan latihan juga. Jadi, untuk melindungi cat dari kerikil atau stone chip, saya melakukan persiapan seperti ini. Bukan modifikasi mesin, bukan modifikasi suspensi, karena memang saya ingin Subaru WRX ini benar-benar speknya sama seperti asli. Tapi yang saya lakukan adalah melindungi bodinya, melindungi warna World Rally Blue-nya yang ikonik ini dengan PPF terbaik yang pernah saya coba, yaitu V-Cool PPF. Jadi mobil ini sudah selesai dipasangkan semua. Lihat ini dengan proses pengerjaan yang sangat rapi oleh teknisi-teknisi yang memang sudah di training. Bahkan ada yang di training sampai ke luar negeri, ke Timur Tengah untuk melakukan pemasangan V-Cool PPF ini secara benar. Dan akhirnya sekarang sudah selesai. Kenapa saya pasang V-Cool PPF sebelum melakukan track day? Itu belajar dari pengalaman Honda Civic Type R saya. Honda Civic Type R saya sebelum melakukan track day di Mandalika itu saya lapis dengan V-Cool PPF, dan setelah dari track day, walaupun sirkuitnya sangat bersih, tapi karena beberapa kali membuntuti mobil dan terkena kerikil, ada bekas yang terjadi di PPF-nya. Tapi begitu PPF-nya dibuka, saya penasaran lihat dalamnya, ternyata catnya masih terlindungi. Dan itu artinya kita bisa melindungi cat orisinalnya. Dan V-Cool PPF ini kan juga punya fitur self healing. Jadi kalau misalnya kayak terkena stone chip yang halus-halus gitu ya, baret-baret halus, dia kena matahari, dia kena panas dari matahari, dia langsung bisa sembuh sendiri. Dan kalaupun terjadi luka, besar kemungkinan bodinya dan cat aslinya itu masih terlindungi. Makanya jadi apalagi Sentul kita tahu kerikilnya lumayan banyak, walaupun saya akan coba menghindari mobil lain pada saat saya nyoba, tapi nggak bisa 100% saya yakin tidak ada mobil di depan saya. Dan ketika ada mobil di depan saya akan dihujani oleh kerikil, dan
sekarang sudah terlindungi dengan Vicul PPA. Jadi kita balik lagi ke Sentul. Nah, oke. Jadi sekarang catnya sudah terlindungi dan yang saya senang juga ya bukan hanya melindungi ketika kita di jalan atau di sirkuit, tapi bikin warna World Rally Blue-nya itu jadi kinclong. Jadi benar-benar keluar gitu warnanya. Anda juga bisa lihat footage-nya pada saat di awal saya jalan ke sirkuit Sentul ini. Oke, sekilas mengenai speknya, mobil ini benar-benar speknya standar. Mesinnya 2400 cc, 4 silinder boxer dengan turbo yang menghasilkan tenaga itu 275 PS atau 271 HP dan torsinya itu 350 Nm. Nah, mobil ini DNA-nya rally sama seperti yang ada di GR Yaris. Nah, GR Yaris itu saya sudah pernah coba di sirkuit Sentul ini, waktunya dalam keadaan standar adalah 1 menit 48,88. Waktu itu saya sama anak saya, Feral. Ya ada beban sedikit lah, tapi kira-kira di 1 menit 48 waktunya. Nah sekarang penasaran, saya pengen tahu berapa waktunya Subaru WRX ini. Karena dia sama-sama all wheel drive, sama-sama DNA-nya rally. Tenaganya beda tipis, kalau Yaris itu standarnya 261 HP, yang ini 271 HP, tapi secara bobot ini lebih berat. Lebih beratnya lumayan, lebih berat sekitar 150 sampai 200 kg. Jadi akan sangat menarik untuk melihat bagaimana perbandingan waktunya. Kemudian bannya, ini mobil bannya masih standar pabrik ya. Dunlop SP Sportmax GT 600A, lebarnya 245 dengan aspek rasio 40-18. Untuk velgnya juga standar, kemudian kemiringan cambernya yang biasanya kita harus miringin kalau di balap, ini tidak, ini masih sama seperti bawaan pabrik. Dan ini mobil spek mesinnya semua, tekanan ban itu sama seperti ketika baru servis 1000 kilo. Ini by the way mobil ini baru 1300 km jalannya. Nah kalau dari bagian luar yang berbeda ya, ini ada di color match ya, kita color match di R Moda, spakbornya sama bumper belakangnya. Tapi spek teknisnya semua sama, manual 6 speed, dan mobil ini memiliki center of gravity yang rendah karena dia menggunakan mesin boxer, walaupun atapnya belum carbon fiber seperti di GR Yaris. Tapi dibandingkan GR Yaris dan dibandingkan Civic Type R, ini mobil value-nya sangat bagus karena harganya itu 850, bandingkan dengan GR Yaris yang sekarang kondisi bekasnya saja itu sudah 1,2 sampai 1,3 miliar rupiah. Bahkan Civic Type R kondisi baru kita beli itu 1,4 miliar rupiah, cuman kurang 1 juta, 1,399 miliar rupiah. Jadi ini mobil sangat menarik, masih bisa dibeli, harganya reasonable, dari spek di atas kertas juga bagus, tinggal kita lihat bagaimana performanya di sirkuit Sentul. Nah, untuk merekam action di sirkuit Sentul ini, saya menggunakan 3 kamera. Yang pertama itu ada pakai kamera handphone, itu untuk menampilkan data dari software saya di handphone untuk mengeluarkan footage dengan RPM dan kecepatannya. Kemudian ada backup juga GoPro, dan satu lagi saya juga pasang dashcam dari Blackview, yaitu Blackview DR770X 2 channel. Jadi ini selain untuk membuat saya merasa lebih safe di jalan raya karena dia akan selalu merekam apa ada kejadian apapun di jalan raya, ini juga memberikan kualitas gambar yang bagus. Ini sengaja saya pilih yang ini karena ini sudah 60 fps dengan resolusi 1080, artinya high definition HD dan 60 fps. Jadi kalau ada kejadian apa-apa di jalan raya, saya bisa mendapatkan gambar yang benar-benar clear. Dan sekalian juga beberapa footage di sirkuit Sentul ini kita akan memakai Blackview DR770X 2 channel ini. Gambarnya kita akan ambil beberapa dari situ. Nah karena dashcam ini 2 channel, jadi satu itu akan mengarah ke depan dan satu itu mengarah ke belakang. Dan untuk kamera belakangnya itu ditempatkan di kaca belakang. Dia resolusinya juga full HD, tapi dia 30 fps karena dia tidak perlu
sebaik di depan, tapi 30 fps itu juga sudah frame rate yang sangat tinggi, karena biasanya untuk film saja itu hanya 24 fps, tapi di belakang sudah 30 fps. Dan saya sukanya lagi dashcam ini dia juga sudah tahan panas ya, dan itu perlu karena biasanya nanti kalau kita akan lap time itu kita tidak akan nyalain AC, dan dia sudah tahan panas sampai 80 derajat Celcius, dan artinya juga tahan ketika kita parkir di panas. Dia tahan sampai 80 derajat Celcius dan dia akan tetap nyala karena dia juga sudah ada parking mode-nya. Jadi dia bisa memantau sekeliling mobil pada saat kita parkir. Nah, Blackview yang terbaru ini juga sudah mengalami peningkatan atau upgrade di chipsetnya sehingga kerjanya lebih cepat, kemudian pairingnya ke handphone kita juga seamless, dan kamera ini juga bisa menyesuaikan gelap terangnya. Jadi kita bisa gunakan baik siang maupun malam, dia akan secara otomatis mengatur keterangan dari gambarnya, dan garansinya 18 bulan. Oke, jadi dashcam ini juga akan membantu kita untuk melihat berapa catatan waktu yang ditorehkan oleh Subaru WRX ini. Sekarang tapi sebelum kita membuat catatan waktu, sekarang saya akan masuk untuk adaptasi dulu dengan mobilnya di sirkuit Sentul. Apalagi memang ada section yang halus ya, di tikungan-tikungan di S kecil, S besar, tikungan terakhir itu sudah sangat halus. Tapi ada beberapa tikungan itu yang belum diaspal, jadi masih sedikit agak kasar. Tapi sebenarnya itu kondisi yang perfect buat Subaru WRX. Karena Subaru WRX ini nggak hanya untuk jalanan yang super halus, tapi yang sedikit bergelombang juga oke, karena dia basisnya adalah mobil rally. Sekarang kita masuk. Oke, saya belum pernah bawa mobil ini sama sekali ke sirkuit. Saya udah pernah nyetir Subaru WRX di sirkuit di Mandalika waktu itu sama Subaru, tapi bukan mobil ini, bukan mobil saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita orientasi dulu. Wah, emang ini banget ya. Emang gripnya tuh bagus banget gitu. Stabil banget ini mobil di kecepatan tinggi. Tapi suara mesinnya tuh nggak terlalu kedengeran, jadi saya harus lihat RPM. Remnya bagus, tapi nggak sebagus Type R ya, karena dia belum big brake kit. Wah, lewat jalan-jalan kasar juga mobil ini asik-asik aja. Ini bensinnya full, jadi ya lumayan berat lah. Sini pakai 2 apa 1 apa 3 ya? Kuat banget tarikannya. Oke, kita coba lap pertama, orientasi dulu. Ada understeer karena tenaganya gede banget. Udah masuk gigi 5. 180, 190, mau 200, saya rem dari jauh dulu deh. Wah, ini pakai gigi 4 di R1. Wow, kenceng ini. Begitu turbonya masuk tuh langsung
Pakai 3 coba di sini. Oh, bagusan pakai 2 sih. Tapi pakai 3-nya juga kuat juga tenaganya. Oh. Oh. Woohoo. Berapa waktunya? Satu menit 53,6. Tapi itu baru bener-bener baru lap ini ya, lap adaptasi, belum yang bener-bener ini dimaksimalkan. Nah ini cuman recording saya dari Race Chrono, kenapa nggak mau ke satelitnya, nggak mau nangkep ya. Tapi ini jadi pakai internal GPS ya, jadi kurang smooth ininya apa speednya, tapi nggak apa-apa buat tahu lap time-nya ya. Kita dinginin dulu semuanya. Tapi ini mobil agak beda sama GR Yaris ya. GR Yaris itu lebih tajam beloknya, dan dia ketika digas tuh GR Yaris tuh belakangnya mau nyaut gitu loh. Tapi kalau ini kecenderungannya lebih ke understeer. Berikutnya kita coba tadi 153,6. Wah, 5 habis 200. Masuk 5 di tikungan kedua, gile. Cepet banget turbonya tuh, hampir nggak ada lag-nya. Dan halus banget, saya nggak bisa dengar suara mesin, jadi harus lihat RPM. Berapa waktunya? Wow, 151,9. 151,7. Woohoo. Nah, cuman di lap kedua itu remnya udah mulai agak beda ya. Jadi remnya tuh udah mulai agak fading gitu. Oke, kita balik ke pit, nanti kita bahas. Akhirnya si biru menyentuh track juga. Dan dua lap pertama itu waktunya tadi 153,6, habis itu 151,9,
dan tenaganya kenceng. Jadi mobil ini karakternya kenceng, kerasa kencengnya, tapi nggak kerasa suara mesinnya. Suara mesinnya tuh sayup-sayup. Dan kalau di handling baru yang dia terasa berbeda dengan GR Yaris. GR Yaris tuh lebih mau nekuk mobilnya. Kalau ini lebih ke arah safe. Dia lebih ke arah kalau kita gas overpower, dia understeer. Jadi ketika di tikungan ini memang harus menunggu lebih lama sebelum bisa gaspol. Jadi memang mobil ini beda karakter ternyata. Walaupun sama-sama DNA Rally, beda karakter dengan GR Yaris, tapi pick up speednya cepet dan suspensinya tuh saya ngerasa ini lebih suspensinya tuh lebih bisa meredam ketidakrataan di jalan. Jadi curb semua saya hajar tuh nggak ada perbedaan sama sekali. Nah, mungkin kalau misalnya bannya dilebarkan seperti Type R ya, mungkin 265 mungkin dia akan lebih bagus lagi gripnya. Tapi sekarang kita dinginkan dulu, nanti kita coba one last attempt. A few moments later. Oke, kita udah mau jalan lagi. Jadi sekarang itu bedanya sama tadi, sekarang lebih panas. Sekarang jam 1 siang. Jadi ini sekarang suhunya 34 derajat Celcius, lebih panas dari yang sesi tadi pertama. Semestinya merugikan, tapi nggak apa-apa, kita coba lagi. Dan mobil nggak diapa-apain karena kita nggak bawa mekanik. Benar-benar kita pengen bawa mobil standar, kita have fun di sirkuit, kita lihat lap time-nya berapa. Nah, buat teman-teman kalau yang mau have fun seperti ini, bawa mobil, terus nyoba di sirkuit, bisa langsung datang ke Sentul, nanti langsung ke pit 50 aja, di sana biasanya ada petugasnya, ada Pak Ponio, di situ biasanya untuk latihan seperti ini bayarnya tuh 1 juta rupiah untuk satu mobil satu orang. Dan kalau mau buka pit seperti ini, itu juga hanya 1 juta rupiah, itu murah banget dibandingin sirkuit lain di dunia dan kita bisa seharian ngerasain enaknya ngebut di sirkuit ya. Sebaiknya sih bawa kru mekanik ya, jadi kalau ada apa-apa. Tapi kalau misalnya mau have fun sendiri, ya asal hati-hati aja sih bisa aja, nggak perlu pakai mekanik. Yang penting helm dan celana panjang. Kalau kita bawa mobil balap ya wajib baju balap. Oke, langsung kita coba lagi attempt ketiga. Nah, yang bedanya sama run sebelumnya, sekarang yang footage dari Race Chrono ini eksternal GPS-nya udah saya taruh di luar, jadi udah bekerja. Dan dia ini apa? Jadi sekarang ukuran untuk speednya itu lebih presisi. Tapi kalau lap time-nya sih nggak beda sama tadi mestinya kepresisiannya. Penting banget buat kita tuh nyoba rem dulu sebelum kita run. Jadi kita tahu remnya berfungsi dengan baik. Nah, di run ini yang akan saya coba adalah di tikungan pertama yang biasanya pakai 3, saya akan coba pakai 4. Dan tikungan es kecil yang biasanya pakai 2, saya akan coba pakai 3. Kita biarkan torsinya melajukan mobil ini. Oke. Siap, udah mau tikungan terakhir. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, kencang. Aja coba geser dikit nggak apa-apa, gaspol lagi, masuk 5. Wuhuu. Kita akan pakai 3.
nggak perlu ngoper gigi lagi. Lihat berapa waktunya sekarang. Satu 151,6. Hanya beda 0,1. Tapi mungkin juga ya tadi karena ada ini ya, ada geser di es kecil, es gede ya. Nah gesernya itu lumayan ngebuang waktu tuh. Coba kita coba satu lap lagi. Terlepas dari mau berapapun waktunya ya, tapi mobil ini tuh fun karena gripnya bagus, tenaganya tuh pick up-nya tuh kenceng, dan handlingnya tuh benar-benar bikin ini ya, bikin pede ya. Oke, dia memang kalau di limit itu understeer, tapi bisa juga di satu saat kayak di es gede tadi tiba-tiba belakangnya bisa out, dan ketika belakangnya out itu mengendalikannya juga nggak susah. Wah, fun nih. Oke, kita mulai. Masuk 5. Remnya mulai fading. Nggak bisa ngerem dekat di sini, harus agak jauh dikit. Udah mulai fading remnya. Coba jangan sampai melintir di sini. Oke, rapi. Understeer. Oke. Nggak tahu deh lebih bagus apa enggak. Remnya udah mulai fading tadi. Sama 51,6. Ya, sudah terbaik hari ini. Oke, jadi dapat best lap-nya 1 menit 51,60. Sebenarnya berapa potensialnya ini mobil? Oke, ada beberapa hambatan hari ini. Satu, ini nyobanya di cuaca yang panas ya, jadi terik sekali jam 1. Kalau misalnya kita nyoba pagi, mungkin bisa membaik sekitar 0,4, mungkin 0,3, 0,4 ya, jadi bisa di 51,2. Terus kalau misalnya kita nggak isi bahan bakar penuh ya, bahan bakar secukupnya gitu ya, itu kita bisa mengentengkan mobil ini sekitar 30-40 kilo lagi, itu artinya bisa setengah detik mungkin, jadi bisa di 1 menit 50. Terus kalau bannya standar tapi mungkin cambernya kita style supaya miring gitu ya, terus habis itu
jok belakang, jok samping mungkin kita lepas biar lebih enteng lagi. Mobil ini mestinya bisa di 1 menit 49. Jadi dengan spek standar tapi dioptimalkan semuanya. Tapi kalau benar-benar spek standar seperti ini maksimal mungkin 150 tengah atau 150 gede. Nah, masalah karakter pengendaranya tadi saya juga udah sampaikan. Jadi ini mobil enak ya diajak main-main. Dia aman, jadi kalau kita kekencangan aja tuh dia understeer. Understeer itu artinya tinggal angkat gas saja. Tapi kalau kita provoke, kita bener-bener kasarin, mau belakangnya itu ngebuang kayak mobil rally tadi di SGD. Anda lihat kan itu bener-bener ngebuang. Jadi fun ininya, karakter pengendaliannya. Cuman yang kurang dari mobil ini adalah satu, nggak kedengeran suaranya dari dalam. Bener-bener mesinnya tuh cuman kelihatan dari RPM aja. Terus remnya bener-bener cuman efektif 1 lap. Begitu lap kedua di tengah-tengah itu udah mulai fading. Jadi tadi kalau dari alat pengukurnya itu saya best lapnya 151,6. Tapi dengan kondisi begini saja sebenarnya optimal lap time-nya. Jadi optimal lap time tuh sektor-sektor yang bagus tuh digabungin. Itu saya bisa optimalnya itu di 151,2. Artinya itu sangat impresif untuk mobil yang standar seperti ini. Apalagi harus ingat ini harganya jauh di bawah Civic Type R. Civic Type R tuh hampir 2 kalinya ini harganya. Kemudian dibandingkan GR Yaris sama, GR Yaris juga 8,5, tapi kita tahu GR Yaris itu pas 8,5 itu adalah harga yang tidak wajar gitu ya. Sekarang harganya di 1,1 sampai 1,3. Kalau yang putih itu 1,1, kalau merah saya lihat iklan ada yang 1,3. Mungkin karena merah lebih jarang. Jadi ini mobil value for money-nya bagus. Tidak sampai 1M kita dapat legenda Subaru WRX all wheel drive, mesinnya sangat bertenaga dan halus. Tinggal ya dikit-dikit. Mungkin kalau saya pasang spoiler belakang itu selain jadi lebih keren juga downforce-nya lebih bagus. Jadi tikungan itu nggak gampang snap gitu ya belakangnya. Tapi itu nanti project-project berikutnya masih banyak untuk mobil ini. Jadi stay tune di sini. Nah, buat Anda yang pengen latihan di sirkuit Sentul, tadi saya udah sampaikan biayanya. Langsung aja datang ke Sentul atau follow Instagram mereka @sentulsirkuit. Kemudian untuk Anda yang ingin keterangan lebih lanjut mengenai Blackview, Anda juga bisa ke @Blackview Indonesia. Dan juga Anda yang butuh keterangan lebih lanjut mengenai Vicul PPF, Anda bisa lihat di Instagram mereka @viculppf.indonesia. Jadi begitu saja video kali ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Kira-kira mobil apa lagi yang harus saya coba lap time-nya di sirkuit Sentul ini. Nah, sekarang jadi kita punya leaderboard nih. GR Yaris 148,88, Subaru WRX 151,60. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.